Hello everyone, my name is Adendra Parensi Saputra, FPN 24311037, kelas SI 24 dosen mampu Miss Nabila Putri Maharani SNF. Here I will discuss the material managing in a global business environment. Pengertiannya, mengelola bisnis global membutuhkan pemahaman mendalam tentang budaya pasar dan regulasi internasional. Keberhasilan bergantung pada strategi yang adaptif dan kepemimpinan yang inklusif. Pemahaman budaya lintas negara ada tiga. Yang pertama, komunikasi yang efektif, yaitu memahami nuansa bahasa dan gaya komunikasi lokal, menghindari kesalahpahaman akibat perbedaan budaya. Jadi di komunikasi yang efektif ini kita harus bisa memahami adat dan budaya perusahaan yang berbeda dengan cara yang harus bisa bagaimana kita harus mengayomi, saling menghormati, dan lain sebagainya. Yang kedua ada etika bisnis. Di etika bisnis ini, kita mengenali norma bisnis yang berbeda di setiap negara, menyesuaikan taktik bisnis dengan nilai-nilai lokal. Nah, kenapa? Karena cara budaya di negara dan di Indonesia, tepatnya di luar negeri, itu sangatlah berbeda. Maka kita sebagai budaya lokal, hendaklah bisa sama ratakan kan paham budaya-budaya di luar sana. Terus yang ketiga, ada gaya kepemimpinan. Mengadaptasi gaya manajemen sesuai ekspektasi budaya setempat, membangun kepercayaan melalui pendekatan yang sesuai. Nah, jadi kita harus bisa percaya, juga harus bisa meningkatkan sesuai dengan apa yang budaya di dalam perusahaan tersebut. Jadi, strategi pasar global. Yang pertama ada analisis pasar, yaitu melakukan riset dalam tentang tren dan melalui konsumen. Yang kedua ada adaptasi produk, menyesuaikan produk dan layanan dengan preferensi lokal. Ketiga ada penetapan harga, menyusun strategi harga yang kompetitif. Yang keempat ada distribusi, membangun jaringan yang efisien. Terus lanjut ada manajemen risiko global. Yang pertama ada risiko politik, risiko ekonomi, risiko regulasi, dan risiko reputasi. Lanjut, ada inovasi dan teknologi global. Yang pertama, identifikasi tren, memantau perkembangan teknologi di berbagai pasar global. Yang kedua, kolaborasi internasional, membangun jaringan inovasi lintas negara. Yang ketiga, implementasi lokal, mengadaptasi solusi teknologi sesuai kebutuhan pasar lokal. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan, mengukur dampak inovasi. Manajemen sumber daya manusia global. Yang pertama ada keragaman tenaga kerja, yaitu kita manfaatkan keragaman budaya sesuai kekuatan korporatif. Yang kedua ada pengembangan talenta, merancang program pelatihan yang relevan secara global. Terus selanjutnya ada kepatuhan hukum, memastikan topik SDM sesuai dengan regulasi ketenaga kerjaan lokal. Terus ada manajemen kinerja, mengembangkan sistem evaluasi yang adil. Lanjut, keuangan dan perpajakan internasional. Aspek keuangan yaitu manajemen mata uang, transfer approaching, pelajaran keuangan. Tantangannya yaitu fluktuasi nilai tukar, regulasi yang terketat, standar akuntansi yang berbeda, sistem pajak yang kompleks. Strategi, hedging dan diversifikasi portofolio, dokumentasi transparan dan konsisten. Jadi kita di dalam perusahaan itu harus konsisten ya guys. Terus ada adopsi IFRS dan lain-lain, ada komponasi ahli dalam tenaga kerjaan. Terus ada kepemimpinan global yang efektif, dan visi misi, adaptasi budaya, pengambilan keputusan global, pengembangan talenta internasional.